Halo semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada teman-teman Muslim yang lagi-lagi telah memberikan komentar mengundang saya untuk masuk Islam. Karena salah satu alasan yang diberikan oleh teman-teman Muslim untuk masuk Islam adalah mukjizat matematika pada Al-Quran. Oleh sebab itu, pada video ini kita akan melihat pelajaran matematika apa yang bisa kita pelajari dari Al-Quran. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca dulu Al-Quran surah 4 ayat 11-12. Allah mensyaratkan bagimu tentang dalam kurung pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya dalam kurung saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Dalam kurung pembagian-pembagian tersebut di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, atau dalam kurung dan sesudah dibayar utangnya. Dalam kurung tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, dalam kurung banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu dalam kurung suami-suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dalam kurung dan sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dalam kurung dan sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki dalam kurung seibu saja, atau seorang saudara perempuan dalam kurung seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberikan mudarat dalam kurung kepada ahli waris. Dalam kurung Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Nah, kalau kita baca sepintas seperti ini, kita tidak akan melihat ada yang aneh pada kedua ayat ini. Tetapi, kalau kita mulai memasukkan angka untuk menerapkan rumusan pembagian warisan pada kedua ayat itu, baru kita bisa melihat dengan jelas ada kesalahan matematika pada kedua ayat ini. Nah, ketika saya menemukan kesalahan matematika pada kedua ayat ini, saya langsung berpikir, masa sih ada kesalahan matematika yang begitu fatal pada kedua ayat ini, dan tidak ada satu orang muslim pun yang sadar? Jadi, saya mulai mencari penjelasan dari Muslim tentang kesalahan Al-Quran surah 4 ayat 11-12. Dan akhirnya, saya mendapatkan sebuah artikel dari Facebook yang menjawab kesalahan Al-Quran surah 4 ayat 11-12 ini beserta contoh kasusnya. Pada artikel itu, selain ada jawaban atas kesalahan Al-Quran surah 4 ayat 11-12, juga ada jawaban atas kesalahan Al-Quran surah 4 ayat 176. Nah, karena artikel ini cukup panjang, ada 5 contoh kasus yang dipertanyakan dan dijawab. Jadi pada video ini, saya tidak akan membahas semuanya, karena kelima kasus itu kurang lebih sama pola pertanyaan dan jawabannya. Jadi saya akan membahas satu contoh kasus aja, karena selebihnya sudah saya copy paste pada deskripsi video ini, beserta ayat dan link referensinya.
supaya teman-teman bisa periksa sendiri setelah teman-teman selesai nonton video ini. Oke? Nah, contoh kasusnya adalah seorang lelaki yang meninggal mempunyai 4 orang anak perempuan, 2 orang tua, dan 1 istri. Kasus ini cukup normal kan? Cukup banyak orang yang mempunyai 4 orang anak perempuan, 2 orang tua, dan 1 istri. Nah, bagaimana pembagian warisan menurut Al-Quran surah 4 ayat 11-12? Pada Al-Quran surah 4 ayat 11, dikatakan bahwa jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Betul ya? Untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Betul ya? Pada ayat 12, dikatakan bahwa jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dalam kurung dan sesudah dibayar utang-utangmu. Betul ya? Jadi, jika seseorang meninggalkan 92 juta, bagaimana cara pembagiannya menurut Al-Quran yang barusan kita baca? 4 orang anak perempuan mendapatkan 2/3 dari 92 juta. Atau sama dengan 61 juta, 333 berempat. Jadi masing-masing mendapatkan 15 juta, 333. Betul ya? Kemudian si ibu mendapatkan 1/6. Jadi 92 juta dibagi 6, sama dengan 15 juta, 333. Dan si bapak mendapatkan 1/6 juga. Jadi mendapatkan 15 juta, 333 juga. Betul ya? Nah, yang terakhir adalah si istri mendapatkan 1/8. Jadi 92 juta dibagi 8, sama dengan 11,5 juta. Betul ya? Nah, jadi berapa total uang yang harus dibagikan? 4 orang anak dikali 15 juta, 333, ditambah ibu 15 juta, 333, ditambah bapak 15,333, ditambah istri 11,5. Sama dengan berapa? 103,5 juta. Berapa uang yang diwariskan? 92 juta. Nah, apakah teman-teman sudah bisa melihat kesalahan Al-Quran surah 4 ayat 11-12? Uang warisan 92 juta. Tetapi dengan menggunakan aturan dari Al-Quran, total yang harus dibagikan adalah 103,5 juta. Sampai di sini paham ya masalahnya? Nah, pada artikel ini ada 4 kasus lain yang kurang lebih sama. Kasus kedua, seorang perempuan meninggal, tidak punya anak, punya 1 suami, dan 2 saudara perempuan. Kasus ketiga, seorang perempuan meninggal, tidak punya anak, punya 1 suami, 1 saudara perempuan, dan 1 orang ibu. Kasus keempat, seorang perempuan meninggal, tidak punya anak, punya 1 suami, 2 saudara perempuan, dan 1 ibu. Kasus kelima, seorang lelaki meninggal, tidak punya anak, punya 1 istri, 2 saudara perempuan, dan 1 ibu. Nah, semua contoh kasus yang diberikan tidak sinkron antara uang yang diwariskan dengan uang yang harus dibagi bila mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Paham ya? Nah, bagaimana cara Muslim menjawab kesalahan ini? Pada artikel ini, yang menjawab bernama Putra Maulana Malik Ibrahim. Seperti biasa, kata-kata pertama yang keluar adalah caci maki yang panjang bagi penanya untuk memancing emosi. Jadi bagian caci maki ini kita skip aja ya. Kita langsung ke bagian jawabannya. Menurut Putra Maulana, cara hitungnya salah. Pertama, harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi, pada kasus pertama, semua harus dibikin per 24. Hak anak perempuan dari 2/3 menjadi 16/24. Nggak masalah ya. Hak orang tua dari 1/6 jadi 4/24. Nggak ada masalah juga ya. Hak istri dari 1/8 menjadi 3/24. Nggak ada masalah juga kan?
Kemudian Putra Maulana membuang semua penyebutnya dan mendapatkan perbandingan yang baru, yaitu 16:4:3. Kemudian dia menjumlahkan semua perbandingan itu menjadi 23. Nah, sebenarnya Putra Maulana membuat sedikit kesalahan di sini karena menurut Al-Quran kedua orang tua masing-masing mendapatkan 1/6. Jadi seharusnya 16 dibanding 4 dibanding 4 dibanding 3, totalnya 27. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin perhitungan dia, kita anggap salah satu orang tuanya sudah meninggal juga. Jadi totalnya 23. Dengan demikian, menurut Putra Maulana, satu bagian adalah 1/23 dikali 92 juta, yaitu 4 juta. 4 orang anak perempuan mendapatkan 16 bagian dikali 4 juta, jadi 64 juta. Orang tua mendapatkan 4 bagian dikali 4 juta, jadi 16 juta. Istri mendapatkan 3 bagian dikali 4 juta, jadi 12 juta. Totalnya jadi 92 juta. Dengan demikian, jadi klop dengan uang yang diwariskan, dan dia menutup jawaban dengan pertanyaan, adil bukan? Nah, Putra Maulana menggunakan metode yang sama untuk menjawab keempat contoh kasus yang lain. Yang pertama, samakan penyebut dulu. Yang kedua, hilangkan penyebut. Yang ketiga, buat perbandingan yang baru. Yang keempat, bagi warisan dengan perbandingan yang baru. Sehingga jumlahnya klop dengan uang yang diwariskan, dan diakhiri dengan pertanyaan, adil bukan? Setelah itu, dia melanjutkan jawaban dengan kata-kata caci maki yang panjang. Nah, sampai di sini, saya mau memberikan waktu beberapa detik kepada teman-teman. Apakah menurut teman-teman, jawaban Putra Maulana ini benar? Nah, jadi begini guys. Apa yang dilakukan oleh Putra Maulana ini adalah apa yang disebut dengan pembenaran. Mulai dari caci maki awal sampai caci maki akhir, hanyalah upaya untuk membuat apa yang salah terlihat benar. Apakah pembenaran adalah kebenaran? Bukan guys. Pembenaran adalah bukti kesalahan. Untuk menjelaskan hal ini, cukup sederhana. Putra Maulana menggunakan caci maki supaya penanya emosi dan tidak kritis. Coba kita buktikan apakah jawaban Putra Maulana sesuai dengan Al-Quran. Kita ambil aja salah satu contohnya. Menurut Al-Quran, si istri seharusnya mendapatkan 1/8. Betul ya? 1/8 itu berapa persen? 12,5%. Menurut jawaban Putra Maulana, si istri mendapatkan 12 juta. 12 juta dari 92 juta itu berapa persen? 13,04%. Jadi, si istri bukan mendapatkan 12,5% seperti yang seharusnya dia dapat menurut Al-Quran. Begitu juga dengan orang tua dan anak-anaknya, tidak mendapatkan persis seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Putra Maulana adalah berusaha menutupi kesalahan Al-Quran dengan menambahkan tafsir dia sendiri, yaitu dengan membuat perbandingan baru yang tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah membenarkan Al-Quran. Tetapi apa yang dia lakukan sebenarnya adalah membuktikan bahwa Al-Quran salah, karena dia merevisi Al-Quran. Dengan demikian, dia membuktikan bahwa Al-Quran butuh direvisi, butuh dikoreksi, diedit, diakal-akalin oleh manusia supaya kelihatannya benar. Padahal kebenarannya, kenyataannya, faktanya, Al-Quran salah dalam membuat rumusan matematika warisan. Dan Al-Quran butuh dikoreksi menjadi rumusan baru untuk menutupi kesalahannya itu. Itulah sebabnya teman-teman yang muslim dilarang untuk mencoba memahami Al-Quran tanpa tafsir. Karena tanpa tafsir, kamu akan melihat kesalahan Al-Quran. Dan itulah juga sebabnya
Teman-teman yang muslim disuruh buang waktu bertahun-tahun menghafal Al-Quran di dalam bahasa Arab yang teman-teman tidak mengerti. Supaya teman-teman tidak punya waktu untuk mengerti dan mempertanyakan Al-Quran. Setelah buang waktu bertahun-tahun menghafal apa yang teman-teman tidak mengerti, teman-teman akan menjadi marah dan sulit untuk menerima kenyataan bahwa hafalan yang teman-teman bayar dengan waktu sekian lama hanyalah kumpulan kata-kata yang tidak ada gunanya. Dan akhirnya, teman-teman akan melakukan pembenaran seperti yang dilakukan oleh Putra Maulana. Karena kamu sulit untuk menerima kenyataan bahwa apa yang kamu percaya selama ini ternyata adalah kesalahan dan buang-buang waktu. Jadi begini guys, jangan pikirkan waktu yang sudah kamu buang untuk menghafal apa yang kamu tidak mengerti. Pikirkan masa depanmu. Pikirkan sisa waktu hidupmu yang masih kamu punya. Apakah kamu masih mau membuang waktu, mau membuang sisa hidupmu untuk menghafal kesalahan karena kamu tidak mengerti? Untuk apa kamu menghafal urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad dalam bahasa Arab? Menurut kamu, apakah kamu akan masuk surga karena kamu hafal urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad dalam bahasa Arab? Enggak kan? Kamu tahu gak bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menjamin kamu masuk neraka? Dan mudah-mudahan kamu keluar dari neraka setelah nggak tahu kapan. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan tanya kepada agama lain. Terserah, tanya kepada Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lain. Nggak ada satupun di antara mereka yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya. Hanya Muslim yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Kalau kamu mau berdalih dengan berkata bahwa di Quran tulisannya mendatangi neraka, ya sudah, terserah. Nggak mengubah kenyataan bahwa cuma Muslim yang ditetapkan untuk menuju neraka oleh Tuhannya. Dipanggang di atas jembatan yang bernama Sirotol Mustaqim, dan mudah-mudahan suatu saat nanti keluar dari neraka karena hafal bahwa Zainab bercerai dengan Zaid lalu kawin dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Coba pikir benar-benar, apakah menurut kamu akan keluar dari neraka karena kamu hafal Zainab bercerai dengan Zaid lalu kawin dengan Muhammad dalam bahasa Arab? Enggak kan? Apakah menurut kamu akan masuk neraka hanya karena kamu nggak hafal bahwa Zainab bercerai dengan Zaid lalu kawin dengan Muhammad dalam bahasa Arab? Enggak kan? Jadi begini ya teman-teman yang Muslim, saya nggak minta kamu yang aneh-aneh. Saya cuma minta kamu jangan mau disuruh hafalin apa yang kamu nggak ngerti. Bisa kan? Baca dulu keseluruhan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kamu ngerti, lihat apa artinya. Semakin kamu baca Al-Quran dalam bahasa yang kamu mengerti, kamu akan semakin melihat bahwa Al-Quran hanyalah kumpulan tulisan manusia yang tidak berguna dan penuh kesalahan. Dan semakin kamu mengerti isi Al-Quran, kamu akan semakin melihat bahwa Al-Quran sama sekali bukan firman Tuhan, dan kamu akan semakin mau keluar dari Islam. Coba kamu pikir, kenapa kamu disuruh baca dan hafal Al-Quran dalam bahasa yang kamu nggak ngerti? Semakin kamu berpikir, kamu akan semakin sadar bahwa kamu disuruh baca dan hafal Al-Quran dalam bahasa yang kamu nggak ngerti, supaya kamu nggak tahu bahwa Al-Quran itu sebenarnya cuma buatan manusia, bukan firman Tuhan. Dan semakin kamu berpikir, kamu akan menjadi semakin berani untuk keluar dari Islam. Karena ketika kamu keluar dari Islam, kamu terbebas dari jaminan masuk neraka.
kamu sudah tidak perlu lewatin Sirotol Mustaqim untuk mudah-mudahan keluar dari neraka. Karena Sirotol Mustaqim hanya khusus untuk umat muslim dan adanya di neraka. Umat agama lain tidak ada yang perlu lewatin Sirotol Mustaqim untuk keluar dari neraka. Karena Tuhannya agama lain tidak menetapkan umatnya masuk neraka. Coba sekarang kamu pikir, untuk apa kamu jadi muslim? Semakin kamu pikir, semakin kamu nggak tahu kan untuk apa kamu jadi muslim? Coba kamu terus berpikir. Semakin kamu berpikir, semakin kamu nggak punya alasan untuk tetap jadi muslim, dan semakin kamu mau keluar dari Islam. Betul kan? Nah, kalau kamu mau keluar dari Islam, silakan tulis saya keluar dari Islam pada kolom komentar di bawah video ini sekarang ya. Kalau kamu sudah menulis saya keluar dari Islam pada kolom komentar di bawah video ini, maka kamu sudah terbebas dari jaminan masuk neraka dan kamu tidak mau lagi masuk ke Islam apapun yang terjadi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Yeshua berbakar seara kalei hasai sapmani hasebi selo etba mili masiko pasar mili me fio diva Yeshua tabekir bisalfa berbicaralah Yesusku ku di bawah sayapmu
Claro